Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai berita dari mana Pak Yusuf Kalla yang mengatakan masih tidak boleh untuk kampanye. Tapi ini udah rampung pilkadanya nih Pak. Ya, Wapres Yusuf Kalla mengatakan pilkada sudah berlalu. Wapres jika baru bilang masih dilarang untuk kampanye. Ini gimana nih Pak Wapres nih? Kita langsung bahas saja ya, di mana bahwa ini ada pkspuyengan.com nih ya. Pilkada sudah berlalu, Wapres jika baru melarang masih dipakai untuk kampanye ya. Pilkada serentak 2017 sudah berlalu, Pilkada 2018 di depan mata. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Yusuf Kalla menegaskan masjid tidak boleh digunakan untuk kampanye ya. Hari ini ada bikin edaran imbauan, memang masjid baik secara undang-undang itu tidak boleh untuk kampanye. Karena itu kita tidak mengizinkan untuk dipakai kampanye, kata Yusuf Kalla di rumah dinasnya Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat ya. Menurut Yusuf Kalla, masjid tak boleh disusupi kepentingan kelompok tertentu, masjid untuk umat tanpa memandang pilihan politiknya ya. Kalau kampanye di masjid nanti ada yang partai A, partai B, partai C, atau pendukung ABC, yang akan berbahaya. Nanti jemaahnya pula bertentangan. Oleh karena itu kita tidak mengizinkan, karena ada undang-undangnya gitu ya. Selain di masjid, jika juga kampanye tidak dilakukan di tempat lain yang dilarang aturan, salah satunya adalah di kompleks tentara gitu ya. Ya, sebagaimana dikabarkan dari Detik News juga disampaikan bahwa JK mengatakan masih tidak boleh untuk kampanye. Ya. Kok baru sekarang nih bos? Jakarta udah ramai, udah rampung ya, dan politik sara di masjid. Pilkada Pilkada 2017 sudah berlalu, Pilkada 2018 di depan mata ya. Ketua DMI Yusuf Kalla menegaskan masjid tidak boleh digunakan untuk kampanye. Hari ini ada bikin edaran imbauan, memang masjid tidak secara undang-undang tidak boleh dipakai untuk kampanye. Karena itu kita tidak mengizinkan untuk dipakai kampanye, kata JK di rumah dinasnya Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut JK, masjid tidak boleh disusupi kepentingan kelompok tertentu, masjid untuk umat tanpa memandang pilihan politiknya. Karena kalau kampanye di masjid nanti ada yang partai A, B, C, ya nanti ada jemaahnya bertentangan. Oleh karena itu kita tidak mengizinkan dan ada undang-undangnya, begitu kata JK. Selain di masjid, JK juga meminta kampanye tidak dilakukan di tempat yang dilarang aturan, salah satunya adalah di kompleks tentara. Nanti bagaimana pula tentara itu kalau ada kampanye di komplek, ujar JK gitu ya. Demikian juga di Republika disampaikan oleh Pak JK, masjid tidak boleh untuk kampanye ya katanya ya. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Haji Muhammad Yusuf Kalla menegaskan tidak boleh ada masjid dijadikan tempat kampanye, apalagi atribut politik yang terpasang selama bulan Ramadan. Tidak boleh ada, kan undang-undangnya melarang begitu, tidak boleh ya menjadikan masjid sebagai tempat kampanye, tegas JK usai pertemuan dengan sejumlah pengurus DMI Sulsel di Makassar. Dalam Undang-Undang 10 2008 tentang pemilihan umum dijelaskan aturan tentang alat peraga tidak dibenarkan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, dan lainnya. Dari pantauan di sejumlah masjid di wilayah Makassar dan sekitarnya, atribut politik banyak terpasang di dinding dan pagar masjid yang berdalih selamat menunaikan ibadah puasa. Namun tergambar calon yang dimaksud. Diketahui bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga di Pilgub Sulsel 22 Januari 2013 mendatang gitu. Seperti Yasin Limpo. Tanya itu jika mengimbau ke seluruh kontestan menyelenggarakan Pilgub Sulsel secara damai meski serentak isu black campaign dan pengerusakan baliho terhadap salah satu bakal. Jangan ada, kami berharap damai, demokrasi damailah sebagai putra Sumsel. Ini berita kapan ini? 2012 ya ngomong seperti itu, tapi di Jakarta enggak. Ini 2012 masih tidak boleh jadi tempat kampanye. Tapi di Jakarta tidak mengatakan seperti itu nih Pak JK. Gimana nih Pak JK? Iya.
Iya, untuk Pilkada DKI Jakarta ini video tim ses Sandi ingin pakai masjid sebagai mesin politik jadi viral di media sosial ini, dan ternyata emang khotbah-khotbahnya juga seperti itu. Sebagaimana digambarkan beritanya mengenai Jarod Saiful Hidayat yang diusir dari masjid ya. Di media sosial saat ini sedang ramai video Saifullah Fatah ya, penerima senior yang kini sebagai salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi. Tersebut terlihat dalam video sedang berbicara membahas strategi ya. Dalam video itu merupakan konsultan tim Anies Sandi dan mengatakan masih digunakan mesin politik untuk mengalahkan kandidat petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini videonya, kita bisa lihat ya, tonton ya. Analisis dan analisis kebijakan. Tetapi ada satu analisis yang sampai sekarang saya masih ingat dan menurut saya sangat masuk akal untuk FIS pada waktu itu. Kenapa partai FIS di luar dugaan bisa menang pemilu pada waktu itu? Dilihat dari jaringan partai, itu bukan partai dengan jaringan paling hebat. Dilihat dari ketokohan, tidak ada tokoh-tokoh menonjol yang tersebar di berbagai daerah. Dilihat dari pendanaan, sangat biasa. Ternyata di antara berbagai faktor, ada satu faktor yang pada waktu itu punya peranan dan ditunjukkan oleh satu analisis. Yaitu partai FIS punya satu jaringan yang tidak terlihat, yang ketika jaringan itu bekerja hasilnya sungguh dahsyat, dan jaringan itu adalah masjid. Jadi sejumlah khotib, para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama sholat Jumat, itu bukan hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik, tetapi bukan seruan partisan. Kalau seruan partisan itu gini, pilih si A, jangan pilih si B, itu partisan. Bukan seruan itu yang disuarakan. Jadi setelah menyampaikan ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya, khotib menyampaikan bahwa hai kalian umat Islam, kalian punya hak. Tidak ada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. Kalian bertumpu tangan, kalian tidak bekerja, putus asa, hanya menunggu, maka hak itu tidak akan tegak. Jemput dan rebut hak itu. Bertumpu pada diri sendiri, jangan bertumpu pada orang lain siapapun dia, kecuali para pemimpin yang kalian percaya. Kalau ada pihak yang mencederai hak itu, maka lawan seperti Islam mengajarkan secara beradab, secara sehat. Terus menerus disampaikan, ketika hari pencoblosan tiba, ternyata melekat. Dan tanpa jaringan, tanpa uang, dan tanpa mesin politik yang dahsyat di seluruh Aljazair, FIS bisa memenangkan pemilihan. Dan saya secara pribadi kami sudah kembangkan dalam beberapa hal menyangkut soal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok. Secara pribadi, kita bersepakat atau tidak, saya tidak menganggap forum ini untuk itu. Secara pribadi, saya ingin itu digunakan untuk mengalahkan Pak Ahok. Ya, baru kemarin rasanya saya seperti seolah-olah ada yang bertanya kenapa harus dikalahkan. Buat saya, pemimpin yang terlalu arogan, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, tidak menarik, kurang berharga, dan tidak layak menurut saya. Jadi kembali ke tadi. Oke, demikian mengenai daripada kabar ya. Siapa itu? Ya, Saifullah Fatah yang menggunakan masjid ya untuk kampanye. Oke, kita langsung saja untuk mendengarkan sebuah lagu untuk Anda ya. Oke, sebuah lagu untuk Anda, Fakir Asmara ya, dari Sangsi Band. Kata mereka, mungkin inilah jalan dalam hidupku.
salahnya bila ku juga ingin rasakan cinta, bila ku juga ingin manisnya cinta? Mengapa selalu berakhir dengan luka? Selalu meneteskan air mata bila ku ingat namanya cinta. Selalu berakhir dengan sengsara, aku pasrah, beginilah. Fakir-fakir asmara, begitu kata mereka. Mungkin karena ku tak pernah merasakan cinta. Fakir-fakir asmara, begitu kata mereka. Yang penting diriku bukanlah pengemis cinta. Kata mereka, mungkin inilah jalan dalam hidupku, mungkin inilah takdir untuk diriku. Ku hidup dengan hati selalu pilu, selalu meneteskan air mata bila ku ingat namanya cinta. Selalu berakhir dengan sengsara, aku pasrah,